Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman di rumah. Tak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ardikusuma dengan NIM 2016-53031. Di sini saya mengambil jurusan yaitu Sistem Informasi yang ada di Universitas Muria Kudus. Di sini saya ingin menyampaikan video pembelajaran yaitu tentang tugas kecerdasan buatan dengan mengangkat studi kasus mengenai diagnosis kanker payudara menggunakan artificial neural jaringan dengan teknik pembelajaran ekstrim. Untuk latar belakang kasus, perkembangan sel dalam suatu organ disebut tumor yang bisa bersifat kanker. Ada dua macam tumor, yaitu jinak dan ganas. Tumor jinak atau non-kanker tidak menyebar dan tidak mengintimidasi kehidupan. Tumor jinak biasanya tidak membahayakan para penderitanya, namun sebaliknya untuk tumor ganas atau kanker berkembang dan hidup mengancam. Untuk tumor ganas sendiri bisa menyebabkan kematian atau mengancam bagi penderitanya. Kanker payudara sendiri menjadi penyebab kedua kematian di kalangan wanita, dan yang pertama menjadi penyebab kematian di antara mereka di usia antara 40 sampai 55 tahun. Perlu diketahui sangat berbahayanya mengenai kanker payudara ini. Oleh sebab itu dibutuhkan diagnosis kanker payudara rutin yang tepat. Pengobatan kanker dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan, yaitu kematian. Disarankan untuk melakukan tes evaluasi tumor setiap 4-6 minggu. Berdasarkan hal tersebut alasannya, deteksi jinak dan ganas berdasarkan klasifikasi fitur menjadi sangat penting. Diagnosis yang cermat dalam deteksi dini telah terbukti mengurangi angka kematian karena kanker payudara. Tergantung pada keahlian, dengan kesalahan dapat dilakukan oleh para profesional medis sementara mengidentifikasi suatu penyakit. Dengan bantuan teknologi seperti data penambangan dan pembelajaran mesin, diagnosis dapat lebih akurat dalam presentasi 91,1% bila terkait dengan diagnosis yang dibuat oleh dokter yang berpengalaman. Tingkat presentasinya mencapai 79,9%. Lanjutan dari kasus JST atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu teknik kecerdasan buatan terbaik untuk tugas penambangan data umum seperti klasifikasi dan regresi masalah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa JST atau jaringan saraf tiruan memberikan hasil yang baik akurasi dalam diagnosis kanker payudara. Namun, metode ini memiliki beberapa batasan atau kekurangan. Pertama, JST atau jaringan saraf tiruan memiliki beberapa parameter di awal proses pelatihan seperti jumlah layar tersembunyi dan node tersembunyi, laju pembelajaran dan aktivitas fungsi. Kedua,
butuh waktu lama untuk proses pelatihan karena arsitektur kompleks dan proses pembaruan parameter di masing-masing iterasi yang membutuhkan biaya komputasi mahal. Ketiga, bisa terjebak ke minimum lokal sehingga kinerja optimal tidak bisa dijamin. Berbagai upaya telah dilakukan guna memperoleh solusi dari keterbatasan jaringan saraf. Peneliti Huang dan Habry membuktikan bahwa Single Hidden Layer Neural Network atau SFLN dengan pohon langkah proses pembelajaran ekstrim yang disebut ILM atau Extreme Machine Learning dapat memecahkan masalah tersebut. Dalam penelitian ini, Huang dan Habry mengungkapkan implementasi buatan jaringan saraf dengan teknik pembelajaran ekstrim di diagnosis kanker payudara. Dataset yang digunakan untuk eksperimen adalah payudara kanker Wisconsin. Dataset yang didapat dari Rumah Sakit Universitas Wisconsin Madison dari Dr. William H. Walbert. Kami membandingkan kinerja ILM dengan BPJST konvensional dengan pembelajaran berbasis gradient distance algoritma. Sensitivitas, spesifitas, dan akurasi digunakan sebagai pengukur kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILM ANN umumnya menghasilkan hasil yang lebih baik daripada BPJST. Tujuan dari penelitian tersebut antara lain, yang pertama, dapat menentukan atau mendiagnosis penyakit dini kanker payudara. Yang kedua, dapat mengetahui tentang jaringan saraf tiruan, bagaimana jaringan saraf tiruan itu bekerja. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan penyakit kanker payudara berdasarkan kategori jinak atau ganas. Yang keempat, dapat mengelompokkan golongan penderita masuk ke dalam penyakit kanker payudara yang jinak atau ganas. Yang kelima, dapat mendeteksi tingkat keakuratan dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan. Untuk manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian antara lain ada 4. Yang pertama, mengetahui resiko penularan terhadap kanker payudara. Yang kedua, mendapatkan informasi perbedaan kanker payudara berdasarkan kategori jinak atau kategori ganas. Yang ketiga, untuk mengetahui gejala penyakit kanker payudara. Yang keempat, mengetahui fungsi jalannya sistem jaringan saraf tiruan pada penyakit kanker payudara. Yang keempat, di sini menggunakan metode ada 2, yaitu Artificial Neural Network artificial atau ANN. Yang kedua ada Extreme Machine Learning atau ILM yang pertama kali saya kenalkan di awal tadi. Nah, pengertian dari ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam proses informasi. Elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi ataupun prediksi. Di sini ada sedikit gambaran
mengenai artificial function, ada input, ada wake, ada transfer function menuju ke activation function, yaitu alurnya net input atau net G dengan simbol sedemikian. Yang kedua ada extreme learning machine atau terkenal dengan ILM. Upaya besar telah dicoba untuk mengatasi kelemahan metode RNN yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, menunjukkan bahwa data tunggal itu tersembunyi layar feed forward neural network atau SLFN dengan paling banyak data M. Hidden node mampu memperkirakan fungsi data M yang berbeda di dalam faktor dalam dataset pelatihan. Diberikan M instance dalam D sama dengan kurung buka X kurung buka K, T kurung buka K, kurung tutup X K dalam himpunan R, T K dalam kurung himpunan RP K sama dengan 1 hingga M kurung kurawal sebagai set data pelatihan dengan X kurung buka K sama dengan X1 kurung buka K kurung tutup, X2 kurung buka K kurung tutup, hingga XN kurung buka K kurung tutup. T AS fitur dan T kurung buka K kurung tutup sama dengan T1 kurung buka K kurung tutup, T2 kurung buka K kurung tutup, hingga TP kurung buka K kurung tutup. T sebagai target SLFN dengan M jumlah node tersembunyi. Fungsi aktivitas G kurung buka X kurung tutup dalam tersembunyi node dan fungsi aktivasi linear dalam node output adalah secara sistematis dituliskan sebagai sedemikian rupa. Untuk penjabaran dari rumus yang sebelumnya, di mana WI merupakan himpunan Rn adalah bobot antara node input dan ITH, I sampai TH. Simbol tersembunyi yaitu bisa sesuai dengan gambar yang terlihat. W1 sama dengan W1 WIL, WIL hingga WIN kurung tutup T pangkat T. Merupakan himpunan RP adalah bobot antara simbol tersembunyi ke I dan simbol keluaran. Rumusnya bisa dilihat penjabarannya sedemikian rupa. WI kali X kurung buka K adalah produk dalam dari WI dan X kurung buka K, BI adalah bias dari simpul tersembunyi ke I, O kurung buka K kurung tutup merupakan himpunan RP adalah output dari jaringan saraf untuk vektor K strip TH. SLFN dapat mendekati M vektor, berarti ada WI, BI, dan BI sehingga menghasilkan komponen sedemikian rupa. 0K min T K sama dengan 0. Sigma M BI G, WI kali X kurung pangkat K kurung tutup
ditambah BI kurung tutup sama dengan T pangkat kurung buka K, 1 sama dengan I sama dengan 1, K sama dengan 1 hingga M. Penjabaran lanjutan, persamaan dapat ditulis sebagai H Persamaan dapat ditulis sebagai H beta sama dengan T, di mana H merupakan himpunan Rm kali X. M adalah matriks keluaran lapisan tersembunyi dari saraf jaringan. H sama dengan G kurung buka 1 kali X pangkat 1 ditambah B1 sama dengan G WM kali X pangkat 1 ditambah BM, menghasilkan G W1 kali X pangkat M ditambah B1 kurung tutup G kurung buka WM kali XM ditambah BM kurung tutup. Beta merupakan himpunan dari Rm X. T adalah bobot antara lapisan tersembunyi dan keluaran. Gambaran untuk rumusan seperti ini. Beta sama dengan beta 1 pangkat T hingga beta M pangkat T. T merupakan himpunan Rm X. P adalah nilai target M vektor dalam dataset penelitian. Penjabaran dari rumusnya, T sama dengan T1 pangkat T hingga T pangkat M pangkat T. Maaf, saya ulangi. T sama dengan T1 pangkat T hingga T pangkat M dan T kali T. Penjabaran lanjutan. Dalam algoritma pembelajaran berbasis gradien tradisional, bobot W1 yang menghubungkan lapisan input dan disembunyikan lapisan dan bias dalam metode tersembunyi diperlukan diinisialisasi dan disetel di setiap iterasi. Ini yang utama faktor yang sering membuat proses pelatihan saraf menjadi waktu mengkonsumsi dan model yang terlatih mungkin tidak mencapai global minimal. Huang mengusulkan norma minimum kuadrat solusi SLFN yang tidak perlu menyetel parameter tersebut. Latihan SLFN dengan bobot masukan tetap dan bias lapisan tersembunyi BI mirip untuk menemukan solusi kuadrat dari linear sistem H beta sama dengan T. Penjabaran lanjutan, H kurung buka W1 hingga WM, B1 hingga BM kurung tutup beta sama dikurangi T sama dengan min beta H kurung buka W1 hingga WM, B1 hingga BM kurung tutup dikalikan beta dikurangi T. Norma terkecil kuadrat solusi linear itu sistem itu. Beta sama dengan H plus T, di mana Moore Pensors digeneralisasikan kebalikannya matriks H. Solusi ini memiliki tiga sifat penting, yaitu kesalahan pelatihan minimum, norma bobot terkecil, dan solusi unik, yaitu solusi minimum sekuar normal minimum di atas untuk SLFN disebut mesin. SLFN disebut mesin pembelajaran ekstrim atau ILM. Diberikan contoh dataset
pelatihan D sama dengan kurung kurawal kurung buka X kurung buka K kurung tutup koma T kurung buka K kurung tutup 2 kali X kurung buka K kurung tutup merupakan himpunan dari Rn, T kali kurung buka K kurung tutup merupakan himpunan Rp, K sama dengan 1 hingga M. Fungsi aktivasi G kurung buka X dan jumlah simpul tersembunyi M. Proses pelatihan ELM adalah sebagai berikut. 1. Secara acak mengatur bobot lapisan input tersembunyi dengan bias dan bias, I sama dengan 1 hingga N. Yang kedua, hitung matriks output lapisan tersembunyi H. Yang ketiga, hitung bobot lapisan output tersembunyi untuk tempat T sama dengan T kali 1 hingga TM. Penjabaran lanjutan, berdasarkan definisi itu ada 3 perbedaan utama antara BPAN dan ELM ANN. Pertama, BPANN perlu menyetel beberapa parameter seperti jumlah node tersembunyi, tingkat pembelajaran, momentum, dan kriteria pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, jika ELM ANN adalah algoritma penyetel gratis sederhana, itu hanya satu yang akan didefinisikan merupakan jumlah node tersembunyi. Yang kedua, BPJST hanya berfungsi untuk fungsi aktivitas yang dapat dibedakan di hidden dan output node, sementara ELM ANN dapat menggunakan keduanya fungsi aktivitas yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Akhirnya BPANN mendapatkan model terlatih yang memiliki minimum kesalahan pelatihan sehingga ada kemungkinan untuk menyelesaikan di lokal minimal di sisi lain. ELM ANN mendapatkan model yang terlatih yang memiliki kesalahan pelatihan minimum dan norma bobot terkecil sehingga dapat menghasilkan model dan jangkauan generalisasi yang lebih baik minimum global. Untuk hasil dan pembahasan metode, di sini ada eksperimen terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pengumpulan data, preprocessing data, dan kinerja mengevaluasi. Dataset yang digunakan dalam percobaan ini adalah payudara kanker Wisconsin. Dataset diperoleh dari University of Chicago, Rumah Sakit Wisconsin, Madison dari Dr. William H. Wolbert. Data memiliki 699 instance dengan 10 atribut plus kelas atribut. Distribusi kelas adalah 65,5%, yang merupakan 458 instance untuk jinak dan 34,5% atau 241 kasus untuk yang ganas. Atributin informasi dapat dilihat di tabel 1. Di sini ada 11 atribut dengan domain yang bisa dilihat. Ada yang pertama, simple code number, domainnya adalah ID number. Yang kedua, clump thickness, domainnya 1 sampai 10. Yang ketiga, uniformity of cell size, domainnya 1 hingga 10. Yang keempat ada uniformity of cell shapes, domainnya 1 hingga 10. Yang kelima, atribut marginal adhesion, domainnya 1 hingga 10. Yang keenam, single epithelial cell size,
domainnya 1 hingga 10. Yang ketujuh, Bernoulli, atribut Bernoulli, domainnya 1 hingga 10. Yang ke-8, atribut Blanc-Chromatian, domainnya 1 hingga 10. Yang ke-9, atribut normal nucleoli, domainnya 1 hingga 10. Yang nomor 10, atribut mitosis, domainnya 1 hingga 10. Yang terakhir, yang ke-11, ada atribut kelas dengan domain 2 benign, 2 sama dengan benign, 4 sama dengan malignant. Penjabaran lanjutan. Pada langkah kedua, dataset mentah diproses terlebih dahulu menghasilkan data yang berasal dari baik yang cocok untuk pelatihan dan pengujian proses. Atribut pertama, nomor kode sampel, telah dihapus karena itu tidak relevan dengan diagnosis. 9 berikutnya atribut dinormalisasikan menjadi -1,1 dan digunakan sebagai prediktor. Atribut terakhir diubah menjadi 0 atau jinak, dan 1 dikategorikan ganas sedemikian rupa sehingga dapat dipasang dengan benar ke standar implementasi BPANN dan ELMANN. Metode dalam penelitian ini adalah validasi silang K-main float dengan K sama dengan 5. Ini berarti data secara acak dibagi menjadi 5 partisi. Ada 5 percobaan. Dalam setiap percobaan, A partisi digunakan sebagai data pengujian dan sisanya adalah partisi diperlukan sebagai data pelatihan. Pengukuran kinerja standar untuk klasifikasi masalahnya adalah akurasi, tingkat akurasi. Namun, sejak distribusi kelas tidak seimbang, penting untuk menggunakan spesifisitas dan sensitivitas sebagai pengukuran tambahan. Sebagai tambahannya, meminimalkan efek bobot yang dihasilkan secara acak di BPANN dan ELMANN. Setiap percobaan dijalankan 3 kali dan hasil rata-rata dicatat. Akurasi sama dengan true positif sama dengan true negatif dibagi all testing data. Sedangkan untuk sensitivity sama dengan true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Untuk specificity sama dengan true negatif dibagi false positif plus true negatif. Hasil dan analisis dengan metode validasi silang 5 kali lipat dan setiap percobaan dijalankan 3 kali, akan ada total 15 percobaan. Hasil ELM adalah diberikan dalam, atau hasil ELM dapat dilihat pada tabel yang kedua. Sedemikian rupa. Untuk membandingkan kinerja ELMANN dengan pelatihan dan pengujian dengan BPANN dilakukan dengan identik desain eksperimental. Kinerja BPANN bisa terlihat pada tabel nomor 3. Ada 5 eksperimen yang dijalankan 3 kali. Bisa dilihat di sini ada BPANN performance. Ada eksperimen dilakukan 5 kali, running dijalankan setiap eksperimen 3 kali. Sensitivitas menghasilkan sedemikian rupa. Spesifikasi, akurasi dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Oke, kita sudah sampai ke penghujung
video pembelajaran, yaitu di kesimpulan yang dihasilkan dari laporan atau penelitian ini, yaitu bahwa diagnosis kanker payudara menggunakan artificial neural jaringan dengan teknik pembelajaran ekstrem ini sangatlah mudah digunakan, karena aplikasi ini bisa digunakan oleh dokter untuk mengecek kanker payudara secara tepat dan mudah, sehingga dokter dapat menggolongkan apakah pasien tersebut menderita penyakit kanker payudara atau tidak, dan dapat mendiagnosis pasien tersebut, bisa membedakan antara penderita tersebut menderita kanker payudara secara berdasarkan kategori jinak ataupun kategori ganas. Jika jinak, maka perlu perlu perawatan. Namun jika ditemukan gejala yang menimbulkan atau menggambarkan suatu gejala kanker tersebut merupakan kanker ganas, perlu dilakukan tahap selanjutnya yang dilakukan oleh para dokter yang profesional di bidangnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran, penjabaran, dan penyampaian informasi dari hasil tugas saya berdasarkan diagnosis kanker payudara menggunakan jaringan saraf tier 1 dengan metode ekstrim. Apabila ditemukan kalimat yang tidak tepat atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk selalu tonton dan saksikan pembelajaran yang ada di konten ini. Oke, selamat melaksanakan aktivitas kembali. Sekian dari saya, Muhammad Alvin Artikusuma. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.